Honda Vario 125. Honda Vario 125. Check up seperti biasa, full service, penanganan di bagian CVT, box filter, kemudian throttle body, dan pengecekan bagian sistem pengereman baik depan maupun belakang ya. Ini terakhir saya servis kurang lebih 6-8 bulan yang lalu, dan kondisi CVT-nya bisa dikatakan masih ya tidak begitu terlalu kotor lah. Dan ini untuk bagian filternya sendiri sebenarnya sudah waktunya untuk dilakukan penggantian untuk filternya ini. Ini untuk bagian box filternya juga tidak begitu kotor, karena kurang lebih 6-8 bulan yang lalu pernah saya tangani untuk unit Vario ini. Nanti seperti biasa akan saya cuci bersih di bagian box filter ini. Saya cuci bersih, intinya saya lakukan penanganan secara maksimal. Kemudian untuk filternya ya monggo mau diganti boleh, tidak boleh alangkah baiknya lebih baik itu diganti, karena ini sudah sangat-sangat lembab sekali dan kotor. Kemudian untuk area produk gandanya ini juga debu. Wajar umum ketika di bagian produk ganda ini ada debu seperti ini, karena terjadi gesekan dan pasti residu dari luar itu juga masuk. Kemudian di bagian roller pengecekan juga, untuk bagian rollernya masih bagus, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Untuk bagian rollernya itu sendiri masih bagus. Ini juga masih bagus. Ini juga masih bagus, masih bagus, masih bagus, masih bagus. Hanya ada kotor sedikit, debu, wajar. Kemudian untuk throttle bodinya, untuk throttle body ini nanti saya lakukan cleaner injeksi secara manual, kemudian nanti saya kompresor. Ini untuk throttle body, jangan ini untuk bagian box filter sudah saya cuci bersih memakai air sabun. Kemudian karena ini malam langsung saya kompresor, kemudian saya tiriskan biar airnya itu hilang atau bagian box filter ini kering. Seperti itu stepnya atau tahapannya. Ini sudah saya bersihkan untuk bagian tutup box filter. Kemudian untuk bagian rumah filternya atau box sebelah kanan juga sudah saya bersihkan. Nah, karet ini usahakan jangan sampai hilang atau sampai lepas atau tidak terpasang karena lupa, itu jangan sampai, karena itu debu atau air bisa masuk menyusup melalui celah-celah karet silnya ini. Kemudian penanganan di bagian mangkok ganda, intinya dibersihkan benar-benar sampai maksimal, sampai bersih, tidak ada debu atau kotoran yang tersisa atau tertinggal ataupun menempel. Kemudian saya lap seperti ini, kemudian ditiriskan, besok pagi bisa saya pasang kembali. Intinya semua wajib dibersihkan secara maksimal untuk bagian area CVT. Untuk bagian area CVT itu wajib dibersihkan secara full maksimal. Kemudian jangan lupa dikasih stempet yang high temperatur ya untuk bagian kulit depan. Itu tujuannya supaya tidak, atau tujuannya supaya meminimkan gesekan antara bos rumah roller ini.
Untuk bagian rumah filter juga sudah saya cuci. Nah, ini usahakan untuk karet filternya itu jangan sampai hilang atau lupa tidak dipasang, itu sangat-sangat riskan. Air bisa menyusup melalui celah-celah karet filter hingga kotoran itu mudah masuk air. Riskan air masuk ketika hujan dikendarai atau ketika dicuci itu bisa masuk ke bagian sini. Kemudian lanjut ke bagian throttle body. Ini yang sangat penting juga. Throttle body dibuka seperti ini, kemudian bagian intake manifolnya itu juga dibersihkan menggunakan cleaner. Jangan lupa disemprot menggunakan kompresor. Nah, disemprot seperti ini. Disemprot seperti ini tujuannya untuk membuang kotoran atau residu yang tertempel di bagian sela-sela bagian dalam. Kemudian ini yang paling penting, ini klep harus
dalam kondisi menutup atau TMA ya, untuk melakukan semprot cleaner di bagian lubang ini nih. Kalau klep dalam kondisi membuka, kotoran itu ya malah masuk ke dalam. Ketika klep ini kondisi menutup, langsung semprot itu nanti kotorannya atau cleanernya itu naik ke atas, terangkat dengan sendirinya kotoran itu. Nah ini kan kondisi klep menutup, jadi cairan itu tidak menusuk ke bagian ruang pembakaran atau ke bagian sektor piston. Nah seperti ini ya, kondisi klep harus benar-benar kondisi menutup, itu yang perlu dipahami. Nah ini kotorannya, kemudian diulangi sampai benar-benar bersih atau sampai didapati yang sesuai dengan harapan kita, sampai bersih. Nah seperti ini kan kondisi klep menutup, otomatis cairan tidak langsung masuk ke dalam ruang pembakaran. Test drive Vario FI 125. Perawatan hanya ada dua keluhan. Yang pertama itu angkatan awal gasnya itu gredek gitu, grekel getar. Kemudian ditambah ada delay atau ngelok di RPM bawah, tetapi tidak begitu terasa banget, tapi begitu ekstrim. Ini untuk test drive-nya. Untuk stop and go-nya apakah masih ada grekel-grekelnya atau getar di bagian CVT ya. Umumnya itu kan grekel-grekel gitu loh, gredek kalau orang bilang. Kemudian apakah masih ada ngelok sedikit. Nah ini untuk test drive-nya. Intinya untuk akselerasi, kemudian gas tengah, top speed, saya tidak untuk mencari top speed. Yang penting untuk akselerasi, gas tengah, dan kenyamanan berkendara itu nyaman. Kenyamanan sepeda motor itu dipakai 0 sampai 10 itu nyaman banget dikendarai. 0, 10, 20, maksimal 20. Kalau tidak ada suara grrrk, 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 itu berarti bisa dikatakan bagian CVT itu dalam kondisi normal semua. Nah ini hampir tidak ada karena bagian fibel juga masih bagus, tidak ada tanda-tanda keretakan. Ini untuk Vario ini semua sudah saya lakukan penanganan secara maksimal, mulai dari membersihkan bagian box filter, kemudian bagian CVT, terus bagian throttle body. Bagian throttle body sudah saya bersihkan secara manual, secara maksimal. Dan ini garansi dari saya 3 bulan. Ketika ada masalah, free penanganan. Untuk CVT, bagian CVT tidak ada yang mengalami masalah atau kendala serius. Untuk fibelnya masih bagus, tidak ada tanda-tanda keretakan. Untuk rollernya juga masih bagus, istimewa. Untuk kampas gandanya juga masih bagus, istimewa. Untuk silker as juga masih jos, baik silker as dan seal pulinya juga masih bagus. Kemudian untuk teman-teman
ketika jenengan servis ya, servis unit matic khususnya Honda maupun Yamaha, yang perlu dipahami ini area gearbox yang terkoneksi dengan bagian roda belakang dan sekunder di bagian CVT belakang atau kampas ganda. Kampas ganda terkoneksi dengan roda belakang. Di dalamnya ini ada yang namanya gearbox. Nah, perlu diketahui ketika jenengan buka, tolong untuk selang ini wajib dimasukkan lagi ke bagian dalam ini, ada tempatnya. Nah, ke bagian dalam. Ketika ini tidak dimasukkan ke bagian dalam, ketika yang punya motor mencuci, air itu sudah masuk ke dalam bagian area gearbox, atau ketika dikendarai terkena hujan, ada percikan air masuk ke sini. Nah, itu juga masuk ke dalam area gearbox. Ketika air masuk ke dalam area gearbox dan terkontaminasi dengan oli itu biasanya warnanya akan berubah menjadi putih, atau diteliti lagi atau tidak paham apa fungsinya. Ini fungsinya itu selang pernafasan. Nah, selang pernafasan seperti ini. Nah, ini kemudian diberi selang dan terkoneksi ke bagian box filter, tujuannya supaya air tidak masuk ke dalam area gearbox.